Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas kembali aksi kocak dari Detektif Lee dan Carter dalam film yang berjudul Rush Hour 2. Film yang dirilis pada tahun 2001 lalu ini akan menceritakan tentang dua orang pria yang ingin menikmati liburannya di Hong Kong. Namun, di tengah-tengah liburan Lee dan Carter, tiba-tiba saja mereka mendapatkan sebuah misi untuk melakukan penangkapan kelompok kriminal di Hong Kong. Lantas, dengan ini pun mereka harus terpaksa menunda liburannya sementara waktu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Rush Hour 2. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita misterius yang membawa sebuah amplop ke gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Ketika wanita itu keluar dari gedung, tiba-tiba saja gedung kedutaan Amerika Serikat itu meledak. Di sisi lain, Carter yang baru tiba di Hong Kong ingin menikmati liburannya bersama dengan Lee. Di tengah perjalanan, Lee dihubungi oleh komandannya yang bernama Chin untuk menyampaikan insiden pengeboman di gedung kedutaan Amerika Serikat tadi. Lantas, Chin memperkirakan dalang dari kejadian ini adalah geng triad yang dipimpin oleh seorang bernama Ricky Ten. Di sini, Carter yang mendengar percakapan Lee tadi terlihat sedikit kesal dengannya. Sebab, Lee seperti akan mengambil kasus lagi di saat mereka tengah menikmati liburan. Tetapi, Lee membohongi Carter jika ia akan membawanya pergi ke sebuah klub malam. Sesampainya di lokasi, Lee meninggalkan Carter dengan berpura-pura pergi ke toilet untuk mencari keberadaan geng triad. Di sana, Carter sangat bersenang-senang dengan menyanyi lagu Michael Jackson bersama para wanita-wanita seksi. Melihat hal itu, Lee langsung meminta Carter untuk turun dari panggung karena klub tersebut merupakan milik para gangster. Lee menjelaskan alasan kedatangan mereka ke tempat itu adalah untuk melakukan penyamaran dan mencari keberadaan geng triad. Mendengar hal ini, Carter yang memiliki kepercayaan tinggi justru maju ke depan dan berbicara dengan bahasa Cina. Namun sialnya, Carter yang tidak fasih dalam berbahasa Cina malah menjadi perhatian para gangster di tempat tersebut. Lalu, tanpa disengaja, Lee melihat geng triad dan tangan kanan dari Ricky Ten yang bernama Huli. Lantas, Lee dan Carter langsung bergegas mengejar mereka yang naik ke atas sebuah bangunan. Oh, hell no. Kemudian saat Lee berhasil sampai ke atas bangunan, dirinya lebih dulu diserang oleh Yuli yang menunggunya. Sehingga membuat Lee harus bergantungan di sebuah bambu agar tidak terjatuh ke bawah. Kemudian Carter yang baru tiba di atas dan hendak ingin menyelamatkan Lee, justru malah dirinya lah yang terjatuh didorong oleh Yuli. Alhasil mereka berdua pun bergantungan di bambu yang sama yang pada akhirnya malah terjatuh ke bawah. Keesokan harinya, Lee mengajak Carter ke tempat pijat sebagai bentuk permintaan maaf karena sudah membohongi dirinya. Di sana, saat sedang menikmati pijatan dari seorang wanita seksi, tanpa disengaja Lee melihat sosok Ricky Ten di tempat itu. Tanpa pikir panjang, Carter yang kesal melihat kehadiran Ricky Ten langsung bergegas untuk menghadapi dirinya. Ricky Ten, get up, dog. Let's go. Come on, I've been looking for you everywhere. Let's go. Now, I said get up. I ain't gonna say it again. Little Ricky. Lee yang melihat hal itu langsung bergegas untuk menenangkan Carter dan mencoba berbicara kepada Ricky Ten. Ternyata
Lee dan Ricky Ten sudah saling mengenal satu sama lain. Di sini, Lee meminta Ricky Ten untuk menjelaskan tentang pengeboman kemarin dan memberikan kode kepada Carter agar segera pergi. Look, little man, you coming with... Oh my lord. Tetapi, Carter malah justru salah paham dengan kode tersebut, sehingga mereka harus berkelahi dengan anak buah Ricky Ten. Sorry, man. Oh, y'all look alike. Don't worry, it's okay. Sampai akhirnya, Lee dan Carter berakhir dituruni di tengah jalan dalam keadaan telanjang. Di kantor kepolisian, Chin didatangi oleh seorang agen khusus dari Amerika Serikat yang bernama Sterling. Di sana, Sterling meminta FBI dan agen rahasia ikut membantu dalam kasus ini. Namun, karena ini masih di Hong Kong, Chin meminta agar detektif Lee ikut membantu. Beberapa saat kemudian, Lee dan Carter datang ke gedung polisi dalam keadaan bugil. Di sana, Lee langsung bergegas untuk mengenakan pakaian dan menemui Chin beserta Sterling di ruangan. Di sini, Sterling menjelaskan detail insiden pengeboman di gedung kedutaan Amerika Serikat dan meminta Lee untuk tidak ikut campur dalam kasus ini. Di waktu yang bersamaan, Carter yang keluar dari dalam ruangan bertemu dengan seorang gadis yang melakukan pengeboman di gedung kedutaan Amerika Serikat sebelumnya. Lalu, wanita itu masuk ke dalam ruangan Carter dan meledakkan ruangan tersebut. Lee yang melihat ledakan tersebut langsung bergegas mencoba menyelamatkan Carter karena ia mengira Carter masih berada di dalam ruangan itu. Kejadian ini membuat Lee benar-benar merasa sedih karena ia mengira Carter telah tewas di dalam ruangan tersebut. Padahal sebenarnya, Carter lagi asik berbelanja dan mengelilingi kota Hong Kong seorang diri. Can you direct me to Heaven on Earth massage parlor, please? 點解有勞光雞？ No, no, wait, wait. 靚嘛？ No, 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 no. Stop! No! 我痛啊！ No, no! Stop! I'm warning you. Di sini, Carter tanpa sengaja melihat Ricky Ten dan anak buahnya yang akan pergi ke suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Carter pun langsung memesan taksi untuk pergi mengikuti mobil Ricky Ten. Di sisi lain, Lee yang masih bersedih atas kepergian Carter tiba-tiba mendapatkan telepon dari Chin. Chin mengabarkan bahwa Ricky Ten akan mengadakan sebuah pesta di kapal pesiarnya malam ini. Lantas, ia meminta Lee untuk menyelidikinya tanpa harus menunggu kedatangan FBI. Kemudian, Carter dan Lee tiba di kapal pesiar secara bersamaan. Bedanya, Lee masuk ke dalam kapal dengan cara mengendap-endap. Di acara pesta tersebut, Carter menghampiri seorang wanita cantik yang bernama Isabella. Di sini, Carter mencoba merayunya dengan mengaku sebagai pemilik kapal pesiar ini dengan nama SS Minnow Johnson. Namun sialnya, ternyata kapal pesiar tersebut bernama Red Dragon yang dimiliki oleh temannya Isabella yang bernama Stephen Rain. Di sisi lain, Lee yang berada di dalam kapal dengan sigap langsung menginterogasi anak buah dari Ricky Ten. Di waktu yang bersamaan, Carter tiba-tiba muncul di hadapannya dan membuat Lee terkejut. Tidak lama kemudian, anak buah Ricky Ten muncul dan membawa mereka berdua. Dalam pertemuan ini, Ricky mengatakan dengan tegas kepada Lee kalau bukan dirinya lah yang melakukan pengeboman tempo lalu. Di sini, Ricky Ten menjelaskan kalau saat ini sedang terjadi perang internal di dalam gengnya. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba saja Huli datang dan menembak Ricky Ten hingga terjatuh dari kapal. Hal itu sontak membuat Lee langsung menyerang semua pasukan Huli.
Kemudian, Carter yang mencoba untuk menghalangi Huli dapat dengan mudah dikalahkan. I'm finna give you a LAPD ass kicking. I slipped and I fell. Singkat cerita, kejadian ini membuat Lee terpaksa dikeluarkan dari misi dan Carter harus dipulangkan ke Amerika. Sesampainya di bandara, Lee menceritakan semua rahasianya kepada Carter bahwa sebenarnya ia memiliki unsur balas dendam atas kematian ayahnya dalam misi kali ini. Ternyata, ayahnya dan Ricky Tan merupakan rekan kerja sewaktu di kepolisian dan menangani kasus penyeludupan 5 tahun yang lalu. Di waktu itu, ayahnya mengetahui bahwa Ricky Tan bekerja untuk geng Riot. Namun sayang, sebelum ia bisa membuktikannya, ia telah dibunuh lebih dulu. Mendengar hal itu, Carter menjadi sangat bersemangat untuk membantu Lee, lalu mengajaknya untuk pergi ke Amerika. Sebab, ia memiliki petunjuk mengenai kasus ini di sana. Carter memberitahukan sebuah teori kepada Lee. Pada saat di kapal Ricky Tan, ia melihat Steven yang terlihat sangat senang ketika terjadi baku tembak di sana. Hal tersebut membuat kecurigaan terhadap dirinya, dikarenakan jika terdapat suara tembakan, orang berkulit putih tidak akan tampak tenang. Sedangkan orang berkulit hitam akan tetap tenang jika terjadi sesuatu. Sesampainya di Amerika, Carter dan Lee langsung mengamati Steven di apartemennya menggunakan sebuah teropong. Di sana, mereka melihat Rain yang pada saat itu sedang bersama dengan Isabella juga. Lalu, ketika Steven keluar dari kamar, mereka berdua mendapatkan pemandangan yang sangat indah. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba wanita yang melakukan pengeboman sebelumnya datang ke kamar Isabella dan memberikan sebuah paket. Melihat itu, mereka langsung berlari menuju ke kamar Isabella untuk mengambil paket tersebut dan membawanya ke atas gedung. Tetapi saat paket itu dilemparkan, tidak terjadi sebuah ledakan. Ternyata isinya bukanlah sebuah bom, melainkan sejumlah uang yang cukup banyak. Di sini terbongkarlah identitas asli dari Isabella yang ternyata merupakan seorang agen rahasia dari Amerika. Setelahnya, Isabella mengajak Lee dan Carter untuk masuk ke dalam apartemennya. Di sini, Isabella menjelaskan kalau dirinya sedang menyamar agar ia dapat membongkar kejahatan ilegal yang dilakukan oleh geng Riot dan Steven. Di mana saat ini, kejahatan yang mereka lakukan adalah membuat uang palsu dengan menggunakan pelat cetakan asli dolar Amerika. Sehingga, membuat orang awam yang melihatnya tidak akan menyadari jika uang tersebut adalah uang palsu. Tetapi, ada satu cara untuk membedakan uang palsu tersebut, yakni ketika uang palsu itu akan dibakar, maka api yang menyala akan berwarna merah, sedangkan uang asli apinya akan berwarna hitam. Seusai itu, Carter mengajak Lee untuk mendatangi sebuah restoran milik temannya yang bernama Kenny. Tujuan Carter mendatangi tempat itu untuk mencari informasi tentang uang palsu di sana. Namun, Kenny yang tidak menyukai kehadiran dari Carter dan Lee langsung menyerang Lee dengan taijutsu miliknya. We love to see that. We want to see. Come on, Kenny. Come on, Kenny. Come on! Come on, Kenny. Hey, Di tengah pertarungan itu, ternyata Kenny dan Lee merupakan satu perguruan sehingga mereka pun akhirnya berbaikan. Lalu, Kenny memberikan informasi kepada mereka berdua jika ia pernah mendapatkan pecahan $100 baru dari orang-orangnya Ricky Tan. Awalnya, Kenny mengira jika uang itu adalah uang asli. Tetapi setelah uang tersebut dibakar oleh Carter, ternyata api yang menyala berwarna merah, menandakan bahwa semua uang itu adalah uang palsu. Kemudian, Kenny memberitahukan nama pria yang memberikannya uang palsu itu, yang bernama Zing dan bekerja di Rain Plaza. Tidak butuh waktu lama, Carter dan Lee langsung bergegas menuju ke tempat itu. Sesampainya di lokasi, mereka bertanya kepada staf di perusahaan itu di mana keberadaan dari Zing. Ternyata, staf yang mereka tanyakan itu adalah Zing sendiri. Lantas, ia langsung berlari keluar dari gedung. Ternyata, saat ini, Huli dan anak buahnya sedang berkumpul di sana.
Lee dan Carter yang akan dieksekusi oleh Huli diselamatkan oleh Isabella yang berpura-pura memukul Lee hingga pingsan. Hal itu ia lakukan untuk tetap menjaga penyamarannya agar tidak diketahui. Girl, that's gonna cost you. 带车。 Yeah, done, child. Done, child. Okay, all right. Watch your back. Kemudian mereka diikat di dalam box mobil yang membawa banyak patung. Seusai sadarkan diri, Lee berusaha melepaskan ikatan di tangannya dan tidak sengaja menjatuhkan salah satu dari patung itu. Ternyata, patung-patung ini berisikan uang dengan jumlah yang cukup banyak. What are you doing? I'm taking this for evidence. Tak lama kemudian, ketika pintu mobil dibuka, mereka langsung menghajar para geng riot dan segera kabur dari tempat tersebut. You left me! I didn't leave you, man. I was waiting up there for you. Di tengah pelarian itu, tanpa disadari mereka berdua telah berada di Las Vegas. Di sana, mereka berada tepat di hadapan sebuah kasino yang bernama Red Dragon. Hal ini mengingatkan Carter bahwa nama tersebut sama dengan nama couple milik Stephen Rain di Hong Kong. Tanpa pikir panjang, Lee dan Carter langsung bergegas menuju ke tempat itu. Namun, sebelum pergi ke sana, mereka harus berganti baju terlebih dahulu. Di dalam kasino, terlihat Stephen Rain yang menjadi pembaca acara pembukaan tempat itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Lee diajak Isabella untuk berdansa dan memberitahukan Lee sebuah ruangan untuk menghitung uang. Isabella meminta Lee untuk masuk ke ruangan itu karena ia memperkirakan plat uang dolar Amerika berada di sana. Kemudian, Lee dan Carter langsung membagi tugas mereka masing-masing. Carter berperan menarik perhatian petugas keamanan, sementara Lee akan masuk ke dalam ruangan itu untuk mengambil plat tersebut. Carter mencoba membuat kerusuhan di meja judi agar para petugas keamanan mendatangi dirinya. Lalu, Lee memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun sialnya, saat menyelinap masuk ke dalam ruangan, wajah Lee tersorot oleh CCTV. Hal ini membuat dirinya diketahui dan langsung dikejar oleh para petugas. Namun sialnya, saat Lee berhasil melarikan diri, ia malah justru bertemu dengan Huli dan para anak buahnya. Kemudian, Huli menangkap Lee dan memasukkan bom ke dalam mulutnya agar ia tidak melarikan diri. Setelahnya, Lee dibawa ke suatu ruangan untuk bertemu dengan pemimpin Huli yang secara mengejutkan adalah Ricky Ten yang ternyata masih hidup. Sedikit fakta, saat Huli menembak Ricky Ten sewaktu di kapal, itu hanyalah sebagai pengalihan agar Lee percaya bahwa Ricky Ten telah tewas terbunuh. Di sini, terdapat pula Isabella yang sedang menjaga penyamaran. Di sisi lain, Carter yang sedang asyik berjudi telah berhasil memenangkan uang sebanyak $500.000. Lantas, Ricky Ten yang melihatnya dari CCTV meminta anak buahnya untuk menyingkirkan Carter. Di saat Ricky Ten keluar dari ruangan, Isabella dengan cepat langsung membantu Lee untuk melawan Huli dan para anak buahnya. Di tengah pertarungan itu, Lee yang terdorong jatuh ke bawah berusaha mencari remote bom yang juga terjatuh bersama dirinya. Oh man, this can't be good. Di bawah, Lee mendekati Carter untuk meminta tolong mengeluarkan bom yang berada di mulutnya sebelum Huli menekan remote bom itu. Di sisi lain, Huli menghalangi mereka untuk mencari Ricky Ten dengan melemparkan sebuah tombak. Lantas, Carter yang ingin balas dendam kepada Huli berniat menghadapinya seorang diri dan meminta Lee untuk pergi lebih dulu.
You don't know nothing about this, do you? Egyptian style. Bring it on! What's wrong with you, woman? Pada pertarungan ini, akhirnya Carter dapat mengalahkan Huli dan membalaskan dendamnya. Stephen Rain yang berada di dalam ruangan mengambil plat cetakan uang untuk dibawanya kabur. Tetapi, ia langsung dihalangi oleh Ricky Ten yang dengan cepat langsung menusuknya dan mengambil plat tersebut. Tak lama berselang, Lee tiba di ruangan dan akan menangkap Ricky Ten. I'm already dead. How you doing? Lee, I see you got everything under control, man. I'm gonna go downstairs. Di sini, Ricky Ten mencoba memancing amarah Lee dengan mengejek almarhum ayahnya. Lantas, hal itu membuat Lee sangat marah dan ingin menembak Ricky Ten. Namun, niatnya tersebut tidak dapat dilakukan karena ia dibuat bingung dengan omongan Carter. Sehingga, Lee yang kehilangan fokus menjatuhkan pistol miliknya dan langsung diambil oleh Ricky Ten. Mengetahui hal itu, Lee dengan cepat langsung menendang Ricky Ten sampai terjatuh dari atas gedung. Setelah mengira semuanya telah berakhir, mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan Huli yang masih hidup dan membawa bom waktu. Melihat hal itu, Lee dan Carter langsung melompat dari gedung untuk menyelamatkan diri mereka. Di penghujung cerita, Isabella menemui Lee di bandara untuk mengucapkan terima kasih. Lalu, Lee dan Carter juga memutuskan untuk berpisah di sini. Namun sebelum berpisah, Carter memberikan Lee uang senilai $10.000 yang ia dapatkan dari hasil menang berjudi di kasino sebelumnya. Kemudian, mereka berdua tidak jadi berpisah dan memutuskan untuk menikmati liburan sekali lagi. Lalu, cerita dari kedua detektif kocak ini akan berlanjut pada film Rush Hour 3. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.